Dan ini tuh salah satu wadah, menurut aku salah satu ruang untuk cara aku sendiri buat mempertahankan atau menjaga budaya gitu. Kita yang menerima, kita yang perkenalkan. Jadi bukan hanya sebagai penerima tamunya aja gitu. Dari silat pun udah mulai redup kan sekarang, udah mulai ketutup sama kemarin tuh apa sih Beyond gitu kan. Garut tuh mininya Indonesia lah kayak gitu. Iya. Pantai ada, gunung ada. Semoga bisa lebih banyak ruang untuk kita, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Garut untuk menyalurkan prestasi atau kemampuan dari anak-anaknya, dari pemuda-pemudinya gitu. Halo Garuters, balik lagi sambil ngopi hari ini. Hari ini kita kedatangan Mojang Jajaka, Jawa Barat. Sebelumnya kenalin aku Tarina yang akan menemani cerita-cerita hari ini dengan tadi siapa namanya? Halo semuanya, halo Garuters. Aku Gina Listianer Aini dari Kabupaten Garut yang akan mewakili nanti ke ajang Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat. Aku Benovikan Sanovir-Gano, asal dari Garut. Aku juga sama kayak Teh Gina mewakili Garut ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Nah, Garuters, Akang Teteh ini adalah Mojang Jajaka Jawa Barat, perwakilan dari Kabupaten Garut ya. Iya, betul. Kalau berarti grand finalnya udah belum sih? Oh, sekarang kita masih rangkaian prakarantina. Jadi kita tuh ada prakarantina dulu, nanti karantina, terus habis itu baru grand final gitu. Sekarang masih prakarantina. Berarti sekarang masih prakarantina. Masih proses. Kalau untuk karantina dan grand finalnya kapan? Kalau untuk karantina dan grand finalnya itu kita mulai dari kumpul karantinanya tanggal 16, lalu nanti pas grand finalnya di tanggal 20. Jadi dari tanggal 16 sampai 20 kita di karantina kayak gitu. Berarti 16 Juli sekarang. Betul. Bentar lagi. Bentar lagi ya, nggak kerasin 2 minggu lagi. Gimana persiapannya? Alhamdulillah kita udah mulai banyak kesibukan juga ya, maksudnya dari mulai persiapan, kita udah banyak persiapan dari mulai unjuk kabisa, terus materi-materi yang harus disiapin, dan pakaian juga. Kita juga udah mulai nyiapin buat pakaian, kan ada gala dinner dan lain sebagainya, itu udah mulai persiapan, udah mulai banyak tugas. Udah mulai ini sih lebih ke banyak tugas yang harus dikerjain karena kan karantina sebentar lagi, jadi tugas-tugasnya yang selama prakarantina udah mulai hampir habis dan persiapan buat presentasi gitu. Kalau prakarantinanya itu biasanya seminggu sekali atau gimana? Kalau prakarantinanya itu kebetulan kita kemarin di tanggal 3 itu ada pematerian 1 hari full dari pagi sampai sore. Terus udah itu kita nggak ada lagi pertemuan. Ada nanti tanggal 12 ya. Tanggal 13 ya. Kita ada tambahan pematerian karena awalnya nggak ada, awalnya full tiap minggu kita ngumpulin tugas aja gitu. Tapi pas kemarin ada himbauan katanya dari Dinas Pariwisata Jawa Barat itu ada tambahan materi gitu. Kalau tugasnya itu biasanya kayak apa aja sih kalau misalkan di Moka? Kebetulan kalau kita tugasnya itu ya bikin video sih. Bikin video gitu, ada beberapa aspek, cuman ditentuin kayak bikin videonya apa, tugasnya apa. Kebetulan tahun ini tuh yang diangkatnya desa wisata. Betul. Nah, jadi setiap minggu kita ada upload di Instagram masing-masing, nanti di-collab sama Dinas Pariwisata juga sama Instagram Moka tentang desa wisata itu. Jadi tiap minggu kita bikin konten dan diupload. Sama ada dari Bank Indonesia juga ya. Betul, Bank Indonesia. Oh, jadi kayak lebih memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Garut. Betul. Kalau Akang Teteh ini udah ngenalin apa aja nih, wisata apa aja yang ada di Garut? Kita udah ngenalin desa wisata Ciburial. Ciburial, betul. Yang ada di Samarang, Ya, Sukalaksana ya. Jadi kebetulan untuk tugasnya itu semua rata harus desa wisata, dan kita ngangkatnya desa wisata yang ada di Ciburial. Desa Ciburial ya. Desa wisata Ciburial yang ada di Samarang. Tapi gitu. sama Akang sama Teteh gitu tugasnya di Ciburial dua-duanya, atau misalkan beda, Teteh di mana, Akang di mana? Oh, enggak, kita sama. Oh, sama. Kita sama. Kalau nggak sama nanti nggak kompak ya. Iya. Makanya harus sama. Kirain gitu. aku kayak misalnya beda-beda gitu, jadi dua orang Dua gitu. ada Swiss gitu. Oh, enggak. Kita sama gitu. Sepasang. Iya. Sepasang. Kayak gitu. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi motivasi Akang Teteh buat ikutan Mojang Jajaka ini?
Boleh, siapa dulu? Siapa dulu nih? Aku, Boleh. aku sih apa ya? Dari orang tua sih. Dari orang Karena orang tua, keluarga, lebih tepatnya keluarga itu sama-sama keluarga dari Mojang Jajaka Jawa Barat. Jadi kayak ya masa aku enggak gitu. Makanya motivasinya mungkin di situ. Terus ditambah mungkin pengen naikin nama Garut sih. Pengen ngeharumin nama Garut lebih luas gitu terutama di Jawa Barat dulu aja deh gitu. Aku gitu sih. Kalau Teteh sendiri? Kalau aku pribadi kayak aku yakin teman-teman di setiap generasi itu pasti punya tanggung jawabnya masing-masing soal apa ya, tugas kita sebagai warga itu menjaga warisan budaya mungkin ya, karena mau gimana pun kita tuh penjaga warisan budaya. Jadi aku pun menyadari kalau itu tuh adalah salah satu tugas aku. Jadi apa nih, motivasinya tuh muncul dari dalam hati aja gitu, kayak oh ya udah, aku sebagai orang Sunda, aku nggak malu, aku bangga gitu. Kemanapun aku berangkat, dimanapun aku kerja atau datang, pasti kayak aku ngenalin, oh, aku orang Garut, aku orang betul. Sunda, Bangga. gitu, bangga gitu, iya. Kayak gitu, jadi kayak ada kesadaran sendiri kalau aku tuh memang bangga, dan ini tuh salah satu wadah, menurut aku salah satu ruang untuk cara aku sendiri buat mempertahankan atau menjaga budaya gitu. Jadi kalau dari Akang sendiri, jadi biar Garut itu dikenal orang gitu. betul. Kalau dari Teteh sendiri, motivasinya dalam diri biar buat membuktikan kalau aku tuh bangga jadi orang Iya, Garut. betul. Nah, gitu Karena nih, Garut. di masa depan tuh kalau bukan kita yang ngejaga budaya, siapa lagi? lagi? Kayak gitu. Ketika Akang Teteh ini kepilih mewakili Jawa Barat, apa sih perasaannya? Gimana perasaannya gitu ketika terpilih menjadi wakil Garut untuk ke tingkat Jawa Barat? Kalau aku luar biasa seneng ya, kayak nggak ada di plan aku sebetulnya buat ngewakilin ke Jawa Barat dari Mojang Jajaka. Cuman waktu ditunjuk seneng, bangga, tapi aku juga nggak mikir ini tuh bukan salah satu ini tuh salah satu apa ya, tugas berat gitu, tugas besar, karena yang dibawanya bukan nama aku sendiri tapi juga nama Kabupaten Garut. Jadi lumayan tugasnya gede dan menantang gitu, tapi juga aku bangga banget gitu. Kalau Akang gimana perasaannya? Kaget sih jujur ya, nggak expect sih, iya? nggak expect sih lebih tepatnya, karena tiba-tiba kan kayak, ayo ini ikut seleksi dulu tuh kan, seleksi dulu kan, seleksi untuk ke Jawa Barat gini, terus ya udah dicobain, ketika kepilih ya seneng sih, ya tadi balik lagi karena keluarga juga Jabar, jadi kayak aku harus bisa jauh lebih hebat gitu dari yang lain. Awalnya berarti nggak nyangka bakal kepilih ke Sama Jawa Barat. sama sekali nggak pernah kepikiran justru ke Jawa Barat tuh, iya. Dan kepilih ya, seneng sih ya, seneng sih, Seneng. Berarti udah rezekinya Akang Teteh Iya, ke betul, Jawa betul. Barat. Alhamdulillah ya. seneng sih. Apa aja yang udah Akang Teteh persiapin untuk nanti ke Jawa Barat ini? Persiapannya kayak yang tadi udah disebutin, kita udah mulai persiapan dari Cukup besar. kematerian, terus dari mulai tugas-tugas udah kita siapin, baju, terus persiapan untuk nanti unjuk kabisa. Kita juga banyak latihan berbicara juga gitu, karena emang lumayan padat ya sekarang. Padat banget sih. Banyak lah persiapannya gitu, luar biasa banget gitu. Berarti setiap hari emang ada kegiatan, jadwal kegiatannya atau enggak? Iya, betul. Ya hampir setiap hari lah, Iya? hampir setiap hari. Dan kita tuh harus bisa menyesuaikan dengan kegiatan Betul, kita kegiatan sendiri kita gitu. masing-masing. Iya. Mau dari pekerjaan apapun itu, ya Jadi lumayan buat ngatur waktunya, lumayan. Harus bisa manajemen waktu. Betul. Betul, betul, betul. Apalagi sekarang kan kita di Paguyuban juga sedang bentrok dari Pasanggiri Kabupaten Garut ya. Jadi kita juga membagi waktu antara mau ke Jabar, mau ke Garut, sama Kegiatan masing-masing. kegiatan sendiri gitu. Lumayan padat makanya. Hektik banget Iya, ketika iya. ngurusin yang mau ke Garut, harus persiapan buat ke Jabar Betul, juga. betul. Terus kan waktu itu kayak berbarengan dua-duanya. Berbarengan banget. Wah, Berbarengan banget. Kalau menurut Akang Teteh, apa sih keunikan yang ada di Garut ini yang pengen ditunjukin buat nanti di Jawa Barat? Kayak gitu. Mau siapa dulu nih? Dulu deh. Boleh. Kalau aku pribadi, karena yang pertama tuh
Garut tuh kaya banget ya, dari mulai alamnya, wisatanya, budayanya. Mungkin aku akan lebih menonjolkan dari seninya kalau aku pribadi gitu ya. Karena aku sendiri suka seni dan pekerjaan aku juga bersangkut paut dengan itu. Makanya aku ingin perkenalkan juga ke teman-teman lain di Jawa Barat di bidang seninya. Gitu. Kalau Akang apa? Keunikan ya, keunikannya mungkin di budaya sih. Budaya Garut tuh kan banyak banget ya. Ada yang, ya maksudnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh nggak ngerti gitu. Iya benar. Maksudnya saya pun pribadi gitu kayak, wah apa nih baru lihat gitu pertama kali. Jadi mungkin lebih di budaya yang unik dari Karena Garut. karena kita sama-sama belajar juga nggak sih? Betul. Gitu. Kita Moka Jabar tuh bukan hanya bukan hanya kompetisi, tapi belajar juga gitu tentang budaya-budaya Sunda. iya, karena kita juga nggak cuman nonjolin apa maksudnya kita juga nggak cuma memperkenalkan budaya kita, tapi kita juga belajar tentang budaya yang ada di kota kabupaten yang ada di Jawa Barat juga gitu. Jadi luar biasa banget. Kita dapat ilmu dan juga dapat kesempatan buat berbagi ke yang lain. Kayak gitu. Berarti pas karantina kemarin itu kita belajar juga tentang budaya-budaya lainnya. Betul. Kayak kita ketemu dari kota kabupaten lain, ketemu terus sharing, di Garut ada apa aja gitu kayak. Oh kalau misalkan di kota Teteh ada apa aja, jadi kita tuh saling bertukar informasi gitu. Makanya kayak luar biasa banget sih kita. Ya. Asik sih. Seru ya? Iya seru banget sih. Karena banyak hal yang kita nggak ketahui, terus dapat informasi dari yang lain kayak gitu. Jadi bisa sharing-sharing antar kabupaten gitu ya. Iya, betul. Kita jadi tahu tentang kabupaten lain, kabupaten lain juga jadi tahu tentang kita. Iya gitu. Cuman seru banget sih. Menurut Akang Teteh, apa sih sebenarnya makna Mojang Jejaka itu? Makna Mojang Jejaka itu luar biasa ya. Maksudnya kayak kalau diartikan sesederhananya itu kan Mojang Jejaka itu kayak Akang Teteh orang Sunda ya. Gitu. Tapi menurut aku Mojang Jejaka itu adalah penerus budaya Sunda. Betul. Generasi. Terus ya generasi Sunda yang dengan bangga memperkenalkan budaya Sunda. Betul. Gitu. Jadi kayak Mojang sebetulnya nggak harus Mojang Jejaka gitu kan, siapapun bisa. Tapi dengan adanya ini tuh kayak lebih proud aja gitu. Betul. Kayak, oh iya, orang-orang bakal percaya ke kita karena kita punya title-nya gitu kayak. Apa sih misalkan kita sharing kalau misalkan di Sunda tuh kayak gini gitu, warisan kita tuh kayak gini, orang-orang tuh bakal mudah percaya gitu dengan apa yang kita ucapkan kayak gitu. Jadi menurut aku Mojang Jejaka itu bukan hanya sekedar nama tapi juga bukan sekedar looks juga ya. Bukan sekedar look tapi luar biasa banget. Luas Kalau banget. menurut Akang gimana tuh? Sama sih sebenarnya, artinya itu juga sih sebenarnya ya. Jadi bukan hanya mungkin banyak yang bilang Mojang Jejaka tuh kayak bidang model-model gitu kan. Tapi bukan tuh. Sebenarnya bukan. Luas banget sebetulnya. Oh iya, aku kemarin sempat dengar kalau Mojang Jejaka itu cuma penerima tamu. Bukan ya teman-teman. Bukan dong. Luar biasa, bukan hanya itu. Bukan itu. Kalau mungkin pada zaman sebelumnya, maksudnya dari dulu-dulu memang ada kita tuh sebagai penerima tamu dan lain. Tapi konteksnya tuh bukan di sana gitu. Betul. Tapi kita yang nge-share semua kegiatan yang ada di daerah kita. Kayak misalkan orang lain ada tamu dari luar negeri, ada tamu dari luar kota. Kita yang nerima, kita yang perkenalkan. Jadi bukan hanya sebagai penerima tamunya aja gitu. Betul. Luas banget sih. Jadi kadang mungkin ada orang-orang yang berpikir jadi muka itu kayaknya yang buat nerima tamu. Iya, stigmanya jadi gitu, betul. Kalau dulu tuh kayak gitu stigmanya, cuman sekarang tuh enggak. Ya ini kita kasih tahu gitu. Nih, jadi buat Garuters yang belum tahu Mojang Jejaka itu apa, tadi udah dijelasin sama Kang Ben dan juga Teh Gina. Mojang Jejaka itu bukan penerima tamu, tapi yang memperkenalkan budaya, terus juga sebagai apa ya? Wajah atau karakter wajah daerah kita gitu, karakter dari suatu daerah kayak gitu. Nah, kayak gitu Garuters. Aku tuh kalau mau minum dulu. Oh iya. Boleh. Kita minum dulu ya. Ini kita minumnya itu dari Historia. Makasih Historia. Thank you. Kopi susu ya enak banget. Seger.
sore-sore gini ngopi terus sambil cerita terus Beneran minum. ngopi sambil cerita ini. Nongkrong ya? Beneran ada kopinya. Kopi. Makasih ya Historia, kopinya enak banget loh. Kita lanjut Oke. cerita-cerita lagi ya. Gimana sih peran Mocha ini dalam mempromosikan budaya-budaya yang ada di Garut ataupun Jawa Barat ini? Peran kita sebagai Mojang Jejaka untuk mempromosikan budaya itu kita fokusnya di platform sosial media. Sosial media. Mau di YouTube, Instagram, TikTok. Jadi kita ngambilnya di digitalnya gitu. Karena kan sekarang dunia memang Sosmed udah, banget gitu kalau sekarang tuh. Gitu. Jadi kayak kita cara ngenalinnya kan kita maksudnya ngenalin ke teman-teman seangkatan kita gitu kan sekarang udah zamannya gadget ya. Jadi gimana caranya mereka tuh sambil buka HP itu sambil belajar juga gitu. Kalau misalkan lihat konten-konten kita, jadi yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi lewat digital kita Tapi biasanya paling lebih seringnya di sosial media kan? di Instagram Instagram. sama YouTube. Ya. Sekarang nambah nih TikTok. Oh iya. Oh, di TikTok lagi TikTok rame, juga. betul. Kayak contoh yang kemarin kita buat video tentang kampung desa wisata Ciburial, itu banyak banget yang nanya. Oh, iya? Itu di mana? Itu di mana? Maksudnya orang Garut pun pada belum tahu gitu desa Ciburial. Pada ada yang bilang, "Wah, bagus banget, nyaman, apa-apa" gitu. Makanya ya semoga naik sih harusnya ya. Harusnya naik. Tapi jadinya suka seneng gak sih kalau misalkan ada orang-orang yang nanya? Jadi kan kayak orang-orang tuh jadi penasaran Ya, gitu ya. betul. Jadi excited Iya, gitu. bener-bener. Seneng banget. Rasanya kayak Berhasil nih ya? tugas kita. Ya, kayak gitu ya bener. Berhasil nih tugasnya gitu. Kalau boleh tahu nih, gimana sih Akang Teteh bisa mendeskripsiin pemuda-pemudi Garut tuh kayak gimana? Pemuda-pemudi Kabupaten Garut ya. Pemuda-pemudi Kabupaten Garut itu menurut aku luar biasa. Mereka tuh kompak gitu loh, kayak jiwa korsanya tuh dapat banget karena yang aku rasain sekarang nih, aku sama Kang Benovi tuh maju ke Jabar dan teman-teman pemuda-pemudi Kabupaten Garut, Garuters itu ngedukung kita lewat doa dan dukungannya. Jadi Betul. kayak menurut aku Garuters pemuda-pemudi itu keren kompak Keren. banget. Supportnya dapat Iya. banget sih ke kita. Cinta budayanya masih tinggi gitu, kayak luar biasa banget. Terima kasih. Thank you. Berarti benar-benar support banget ya dari warga Garut tuh. Karena rame banget ya dari mulai awal kita maju ke Jawa Barat juga banyak banget support dan dukungan dari teman-teman. Gimana sih Akang Teteh ini memaknai Akang Teteh sebagai pemuda-pemudi yang asli Garut juga? Waduh. Juga ya pertanyaannya. Memaknai sebagai Pemuda-pemudi Garut gitu, karena kan sebagai Mocha gitu yang berarti kayak mukanya Garut, wajahnya Garut. kalau aku pribadi, aku memaknai diri aku sebagai warga Garut yang cinta sama daerahnya, yang bangga sama daerahnya, budayanya juga. yang bangga sama budayanya. Pokoknya aku bangga jadi Kita warga Garut. bangga punya dari anak Garut ya. Iya. Asgar, asli Asgar. Garut. Segarut. Karena Garut itu yang benar-benar keren banget karena kan dari alamnya Wah, ada, betul. Pantainya dari ada. gunung, laut segala Semua ada, ada, hutan betul. segala ada. Paling Garut, komplit iya. gitu. Garut tuh apa sih, bukan minimalnya apa sih? Swiss Van Java. Iya, bukan. Ya Apa? itu udah Tapi pasti. itu udah ya, pasti kayak kan, udah karena pasti banyak ya, gunungnya Swiss ya. Van Java. Garut tuh mininya Indonesia lah kayak Ah, gitu. iya. Pantai ada, Iya. gunung ada, Hutan ada, hutan ada, curug-curug ada. banyak apalagi gitu. Jadi Danau ada ada juga. juga. Banyak. Candi Ada, Candi Kita Cangkuang. ada. Apa yang nggak ada Betul. di Garut? Gimana gak bangga kita sebagai orang Garut? Berarti emang tugas kita tuh sebagai generasi penerus bangsa itu sebenarnya harus memperkenalkan Garut ya. Itu Betul. berarti menjadi tugas Mempromosikan Mocha itu. betul. Sebenarnya bukan hanya tugas Mocha, tapi tugas kita sebagai warga Garut. Gitu. Dan kebetulan kalau di Mojang Jejaka ini adalah salah satu ruang yang bisa memiliki kesempatan yang lebih banyak gitu untuk kita mempromosikan kepada teman-teman Garuters semua gitu. Jadi emang Mocha ini emang menjadi ruang buat kita menunjukkan kecintaan kita kepada Garut. Betul. Iya, betul. Bisa lewat budayanya ada Garut tuh ya, terus kayak Wisatanya juga. wisata ada, terus apa lagi? Banyak banget sih Oh, soalnya. banyak banget sih kalau disebutin. Jujur banyak banget sih. Kalau dari Akang Teteh nih, apa harapannya untuk Garut ke depannya gitu? Dari aku sih harapannya
lebih ke ekspos sih, entah dari wisata atau budaya. Kalau dari wisata mungkin udah mulai terekspos ya, kayak dari pantai Pamengpeuk udah mulai banyak banget kunjungan, terus juga Cipanas, Papandayan. Tapi kita kurangnya sekarang tuh di budaya. Banyak yang lupa sama budaya Garut. Makanya aku pengennya sih gitu, harapannya ke depannya selain wisata yang naik, tuh budaya juga yang terus dikenal sama masyarakat seluruh Indonesia kalau bisa gitu. Itu sih kalau aku. Kalau dari Akang tadi, kalau Akang contoh budayanya itu apa yang Akang pengen tunjukin gitu? Silat tuh udah di Garut nggak sih? Silat tuh udah di Garut nggak sih? Silat kan? Ada. Dari silat pun udah mulai redup kan sekarang, udah mulai ketutup sama kemarin tuh apa sih Beyond gitu kan. Nah, coba kenapa nggak silat gitu yang dinaikin? Kan lebih keren gitu, aku pengennya gitu sih. Atau budaya-budaya apa? Adu domba. Ya, Adu domba juga kan udah mulai tidak terdengar gitu di luar. Padahal itu salah satu budaya Garut yang bagus sebenarnya gitu. Itu sih. Kalau dari aku harapannya untuk Kabupaten Garut semoga bisa lebih banyak ruang untuk kita remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Garut untuk menyalurkan prestasi atau kemampuan dari anak-anaknya, dari pemuda-pemudinya gitu. Jadi semoga banyak kesempatan untuk kita bisa belajar lebih tentang Kabupaten Garut dan banyak hal lagi. Mengharumkan juga lah ya nama Garut. Nama Garut. Betul. Ya. Berarti Garut itu sebenarnya bukan hanya untuk dikenal Garutnya aja, tapi semoga Garut juga dikenal sama Jawa Barat dan juga se-Indonesia ataupun sedunia. Sedunia kalau bisa ya, kalau bisa sedunia gitu. Kan sekarang Akang Teteh itu udah mau grand final nih. Nah, gimana sih cara masyarakat Garut itu biar bisa support Akang Teteh? Apakah ada cara-cara khususnya gitu? Ada dong. Coba sebutin. Apa tuh? Boleh sebutin nih buat Garuters. Yang pertama itu ada di Instagram Moka Jabar. Ya. Itu ada voting dan itu udah tertera sih muka kita di sana. Aku nomor 029 dan Teh Gina nomor berapa? Nomor 30. Nah, itu tuh votingnya berupa lewat kris. Jadi itu minimal votingnya tuh 5.000. Jadi kalau misalnya mau voting aku tulisnya 5.029, kalau misalnya mau voting Teh Gina ya 5.030 kayak gitu. Tapi tidak berlaku kelipatannya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bantu kita support di voting, jadi teman-teman bisa gunain kris yang ada di Instagramnya Mojang Jejaka Kabupaten Garut. Nanti sesuai dengan ketentuan itu votingnya 5.000 per votingnya, tapi di ujungnya ada keterangan nomor kita di Kang Benovi 29, jadi 5.029, aku 5.030. Dan itu nggak berlaku kelipatan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau votingnya 2 voting buat kita, berarti nge-scan-nya 2 kali gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan mau 2 voting jadi 10.000 30, nggak bisa. Nah, jadi harus 5.000 30 kayak gitu. Jadi harus satu-satu ya? Iya. Jadi nggak bisa dilangsungin kayak misalkan aku mau vote ini 1 juta gitu, 1 Iya, juta, nggak bisa. bisa. Harus satu. Ini kalau misalkan ada yang voting 1.030 pun itu tetap hitungnya satu suara Satu aja suara. gitu. Makanya kalau kita Mau saranin itu voting. satu aja, satu 5.030, 5.029. Ya mau 2.000 kali terserah kalian. Dan selain voting juga teman-teman bisa bantu kita support di setiap kegiatan kita, di rangkaian acara yang kita share di Instagram, boleh diramein, di like, terus minta doa dan dukungannya, itu yang paling utama buat warga Garut, buat Garuters semuanya. Garuters, minta ya. doa dan dukungan buat kita semua. Semoga pulang-pulang dapat prestasi yang lebih gitu ya. Amin. Semoga juara deh. Semoga juara deh. Semoga Akang Teteh ini juara. Amin. Thank you. Nah, jadi buat Garuters yang mau dukung Akang Teteh ini buat apa sih, buat nanti ke Moka Jabar itu, buat cara votingnya itu adalah dengan nge-scan yang Siap. ada foto Akang Teteh. Untuk Kang Ben itu berarti di 029. Di 029 tuh. Kalau Teh Gina 30. 30. Jadi buat Garuters yang pengen bantu support, jangan lupa untuk voting Akang Teteh ini, dan jangan lupa untuk terus memberikan semangat dan juga doanya. Oke Garuters, karena kita udah selesai nih cerita-ceritanya, seru banget cerita-cerita hari ini ngebahas tentang Moka, persiapan ke Moka ya. Ya, persiapan ke Moka Jabar. Pada podcast hari ini tuh didukung oleh
dari Rental Aja. Untuk Rental Aja, makasih atas dukungannya dan juga supportnya yang telah membantu kami dalam podcast hari ini. Makasih, dadah. Terima kasih Sampai jumpa di semuanya. podcast selanjutnya. Dadah.